Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfarizi dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 240104000224. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori komunikasi. Yang pertama itu ada teori kultivasi, secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi pengetahuan masyarakat tentang realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. George Gardner memperkenalkan melalui studi kultural indikator sekitar tahun 1960 dengan hipotesis bahwa pemirsa dalam kategori kelas berat yang memiliki tingkat waktu menonton tinggi cenderung mempertahankan konsepsi dan keyakinan mereka sejalan dengan apa yang disajikan di layar televisi. Jadi, apabila televisi menampilkan banyak insiden kekerasan, halayak cenderung membentuk persepsi bahwa lingkungannya tidak aman karena dipenuhi banyak tindak kekerasan. Ini merupakan contoh efek komunikasi massa. Teori kultivasi pada dasarnya mengidentifikasi dua tipe penonton fanatik dan kelas berat yang menghabiskan lebih dari 4 jam setiap hari untuk menonton, dan penonton kelas ringan atau light viewers yang hanya menghabiskan waktu sebanyak 2 jam atau kurang setiap harinya. Selain itu, teori ini dalam penelitiannya memiliki 5 asumsi, yaitu televisi dianggap sebagai dampak yang lebih signifikan dibanding media lain, meskipun tidak secara langsung menyebabkan perilaku kekerasan. Televisi berperan penting dalam membentuk sikap dan kepercayaan. Televisi dinilai sebagai sarana yang menanamkan nilai dan sikap yang sudah ada dalam budaya. Menjadi penonton kelas berat 4 jam sehari dapat menyebabkan sindrom dunia yang terlihat lebih berbahaya. Televisi tidak merefleksikan realitas, tetapi menciptakan realitas alternatif yang mempengaruhi persepsi dan pandangan dunia penonton. Yang kedua, ada teori difusi inovasi atau diffusion of innovation theory. Teori difusi inovasi yang dikenalkan oleh Bernard Barilson dan H. Gaudet sekitar tahun 1944 melalui artikel berjudul The People's Choice yang kemudian dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 dalam bukunya Diffusion of Innovation. Teori ini memaparkan bahwa inovasi dapat tersebar melalui saluran media massa yang kuat, dan hal ini berdampak dalam membujuk massa untuk mengadopsi inovasi yang dikomunikasikan tersebut. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran ide atau hal yang baru berlangsung terus-menerus dan dari satu tempat ke tempat lain, serta dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya di dalam suatu masyarakat. Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diterimanya ide, pengetahuan, dan teknologi baru oleh individu atau kelompok dalam sistem sosial tertentu. Menurut Rogers, proses ini melibatkan 4 elemen pokok, yaitu sebuah ide yang dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu dan terjadi di antara anggota-anggota sistem sosial. Dan yang ketiga, teori efek persuasi. Teori efek persuasi oleh Albert Bandura mencakup keyakinan pribadi terkait kemampuan media untuk mempengaruhi perilaku individu. Terdapat 3 jenis informasi yang dapat meningkatkan keyakinan pribadi atau persuasi. Pengalaman pribadi, yaitu ketika kesuksesan kita sendiri menciptakan keyakinan bahwa kita mencapai kesuksesan lagi melalui tindakan serupa. Observasi terhadap orang lain, di mana kesuksesan orang lain dengan perilaku tertentu membuat keyakinan bahwa kita juga dapat mencapai kesuksesan dengan mengadopsi perilaku serupa. Penerimaan umpan balik positif, di mana umpan balik positif memperkuat keyakinan bahwa melalui usaha berkelanjutan kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Saya akan memberikan satu contoh teori komunikasi, yaitu teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori komunikasi massa yang menjelaskan pengaruh tayangan televisi terhadap perilaku penonton. Teori ini berpendapat bahwa tayangan televisi dapat membentuk persepsi dan keyakinan penonton tentang dunia nyata. Salah satu contoh teori kultivasi yakni ketika seorang sangat sering menonton adegan kekerasan melalui televisi. Dalam kehidupan nyatanya ia takut berjalan sendiri di malam hari karena dipenuhi bayangan bahwa ia akan dirampok, bahkan dibunuh. Jadi mereka sering menonton dengan adegan kekerasan di televisi. Mereka kayak takut sendiri gitu dan merasa gak aman, padahal apa yang mereka pikir tidak akan terjadi begitu saja apa yang mereka pikirkan. Jadi apabila televisi menampilkan banyak insiden kekerasan, halayak cenderung membentuk persepsi bahwa lingkungan tidak aman karena dipenuhi banyak tindak kekerasan. Ini merupakan contoh efek komunikasi massa. Sekian, terima kasih. Saya Aldi Alfarizi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.